Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, tak kurang satu apapun, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam belajar di hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku. Pembelajaran kedua, materi di kelas 6 semester pertama. Namun, jangan lupa untuk kalian semua untuk klik like dan juga klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Pahamilah kelima sila Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari teks tadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan peternakan ayam. 1. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Maka kita bisa menjawab berdasarkan teks yang kita baca adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam tersebut? Dari berdasarkan teks yang kita baca, serta pertanyaan dari pertanyaan berdasarkan teks, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Santi tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri. Nah, kemudian Santi juga harus mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, kalaupun misalkan dari perbedaan pendapat antara Santi sebagai peternak telur, kemudian warga atau penduduk yang dirugikan dari peternakan tersebut, maka penduduk bersama Santi harus dilakukan musyawarah agar
baik itu keluarga, keluarga Santi, dan juga penduduk sama-sama tidak dirugikan. Artinya, keluarga Santi tidak kehilangan mata pencahariannya, dan juga masyarakat pun tidak terganggu dari bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Nah, berbicara mengenai teks tersebut, berarti sebagian kita sudah mengenal dengan sila yang keempat. Nah, contoh sila yang keempat itu tidak memaksakan ya, keinginan diri sendiri dan juga bermusyawarah. Nah, berikut adalah contoh pelaksanaan sila yang keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Kemudian yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang yang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, selanjutnya kita akan mencari contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila yang keempat. Berikut adalah contoh dari perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang keempat. Yang pertama, misalkan melakukan musyawarah. Contohnya saat pemilihan ketua kelas. Kemudian mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. Contohnya adalah melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Contohnya, saat melakukan diskusi kelompok, kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain ketika sedang berada pada diskusi kelompok. Dan kita harus bisa menghargai pendapat orang lain jika pendapat tersebut tidak sesuai dengan kita. Nah, itulah beberapa contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang keempat. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Nah, kita bisa lihat beberapa gambar dari patung yang terinspirasi dari hewan. Ada yang berbentuk seperti bebek, kemudian juga ada yang berbentuk seperti ayam. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah ditugaskan untuk membuat patung, dan kalian bisa membuatnya dengan model-model sederhana, juga bahan yang sederhana. Contohnya, misalkan dari bahannya bisa tanah liat, kemudian bisa dari sabun, atau juga bisa dari kertas, dan juga masih banyak lain bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan karya seni patung. Kamu baru saja membuat patung dengan modelmu sendiri. Berlatihlah terus agar kamu menghasilkan patung yang indah. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima dan juga dapat dipahami. Dan juga jangan lupa untuk tetap semangat belajar, jaga kondisi kesehatan kalian, dan tetap berdoa agar kita diberikan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.